Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Kali ini saya mau bikin video point of view ya. Sekarang saya ada di Ambarawa, di salah satu SPBU. SPBU berapa saya nggak hafal. Yang jelas SPBU ini berada di pertigaan yang kalau teman-teman tahu yang pertigaan ke arah jalan melingkar ya, melingkar Surabaya sampean, melingkar Ambarawa ya, jalan lingkar Ambarawa. Nanti kita akan dari sini kita melanjutkan perjalanan ke Semarang via tol ya, kita masuk tol Bawen nanti, terus via tol kita ke Semarang. Dan ini kita juga udah siapkan ya ini untuk point of view-nya. Oke, gitu aja, kita langsung cus ke Semarang. Oke, yuk simak. Oke. Ya, ini SPBU-nya bisa kelihatan. Nah, itu kalau yang ke kiri itu ke arah Pasar Ambarawa ya, lewat ke Keramaian, ke kota Ambarawa. Kita yang lurus, kalau ke kanan ini ke arah Magelang, ke arah Jogja. Kita lurus aja lewat jalan lingkar. Hati-hati di sini karena kalau dari SPBU kita nggak ada lampu merahnya. Ya. Nah, di sini teman-teman, di sini nih kita nanjak ya, agak sedikit nanjak karena di atas ada jembatan. Dan kalau kita lihat marka kuning panjang, biasanya ada jebakan di sana, jebakan polisi. Jadi teman-teman kalau di sini hati-hati ya, jangan sampai melanggar marka. Biasanya kalau weekend, tapi nggak tahu sekarang nih ada apa enggak, suka ada polisi di depan sana. Nah, jalan ini tuh saya suka lewat sini. Kenapa? Pemandangannya kiri kanannya ini bagus bener. Nanti kita juga lewat di sebelahnya Rawapening ya. Rawapening itu sejarah apa ya? Baru kelinting. Baru Kelinting. Susah. Itu gunung apa ya? Telomoyo apa ya? Telomoyo. Iya, sebelah kanan itu Gunung Telomoyo. Cuma kalau di kamera depan nggak kelihatan ya. Ternyata nggak bisa. Nggak sebagus kalau kita ngeliat langsung pakai mata. Iya, bagusan pakai mata lihatnya daripada pakai kamera, memang susah ditangkap. Nah, biasanya daerah sini ini ada polisi yang jaga ini biasanya. Karena pandangan dari sini ke arah jembatan tadi sangat jelas sekali kalau ada yang melanggar marka. Seger banget kalau lewat sini nih, ada sawah, ada gunung. Nanti di depan sedikit nanti kita lihat Rawapening. Rawapening itu ini ya, apa namanya? Legendanya Baru Kelinting. Baru Kelinting itu naga ya? Naga. Ceritanya gimana ya dulu itu? Naga. Lupa. Itu kan bapaknya itu seorang pertapa. Ketika akan berangkat bertapa itu udah wanti-wanti itu ke ibunya. Jangan pernah naruh pisau di paha. Pisau di mana? Paha. Di paha. Kebetulan desa itu baru punya gawe. Biasa kan ibu-ibu kalau zaman dulu itu mesti ikut bantu-bantu gitu kan. Nah, lupa itu pas bantu-bantu orang-orang punya gawe gitu ditaruh di atas paha.
Nah terus itu, padahal dia pas hamil, akhirnya ketika melahirkan ular, ternyata yang terlahir itu ular. Jadi gara-gara pisau di atas paha itu lahirnya jadi ular gitu ya. Gugon Tuhan mungkin ya itu. Tapi kalau mungkin kalau di era sekarang mungkin ya bahaya juga ya naruh apa itu pisau kok di paha. Nah terus akhirnya ketahuan lah ketika bapaknya apa sudah turun ketahuan ini pasti pesannya itu tidak dilaksanakan gitu. Nah akhirnya terus karena bapaknya itu memang seorang pertapa yang hebat, akhirnya dia tetap bisa menjadi apa itu jadi anak tapi kecil gitu loh, tidak umum seperti Kerdil gitu ya. Kerdil ya, kerdil. Nah terus akhirnya apa ya, sama penduduk desa setempat itu ya seperti itulah, dibully ya istilahnya kalau sekarang itu. Terus dia apa itu disuruh bertapa itu kan, terus Karena seringnya dibully sama teman-temannya, terus disuruh apa kemauan dia sendiri bertapa? disuruh bertapa sama bapaknya. Sama bapaknya disuruh bertapa. Tapi kan dia memang anunya ular ya jadinya. Dia Emang disuruh, memang tadinya kan badannya ular ya? Memang dia ular sebenarnya. Ular kerdil gitu. Bukan, itu ular kalau disuruh bertapa tuh gini nih. Kalau dia kepengen jadi manusia sama bapaknya disuruh bertapa gitu. Oh, jadi lahirnya ular, begitu. Ketika kamu kepengen jadi manusia, disuruh bertapa. Terus jadinya manusia kerdil itu tadi. Setelah bertapa selesai, jadinya manusia kerdil. Cebol ya. Cebol. Terus di desa itu kan ada keramaian tuh. Nah dia kan Pada saat udah jadi anak ya, udah jadi manusia. di desa itu kan ada keramaian. Terus dia kan lapar, terus kepengen minta makan, tapi orang-orang di desa situ tuh malahan nggak ada yang mau ngasih dia gitu. Yang mau ngasih itu ada yang namanya Mbok Rondo ya, itu yang ngasih, mau memelihara dia, ngasih makan dia tuh itu yang terus nanti dia wanti-wanti sama si mboknya itu tuh bilang nanti kalau terjadi sesuatu kamu naik ke lesung ini. Zaman dulu tuh lesung itu tuh yang untuk Numbuk padi. gitu. Nah terus kemarahannya karena memang dia tuh anaknya seorang pertapa, dia sendiri juga pertapa, karena dia itu tuh merasa marah sama penduduk desa itu, akhirnya itu dia Nah, bikin sebentar, potong dulu. Ini kalau ke kanan kita ke satu rumah makan yang persis di pinggir di pinggir Rawa Pening ya. Kalau belok kanan ini Kampung Rawa. Terus setelah itu? Nah setelah itu terus dia itu dia mau bikin semacam apa ya? Sayembara. Dia kan menancapkan lidi itu loh. Nah, siapa yang kuat mencabut lidi itu. Siapa yang kuat mencabut lidi itu gitu tok sih, dia nggak kasih apa. Ternyata tadinya sih tertawain, tapi ternyata nggak ada satupun yang bisa. Terus akhirnya dia sendiri yang mencabut. Nah, begitu dia mencabut itu dari situ tuh bekas keluar nancapnya lidi itu keluar air tidak pernah jadi terus menerus sampai menenggelamkan desa itu. Yang selamat cuma si Mbok Rondo tadi karena dia naik lesung. Nah, desa yang dimaksud itu sekarang Rawa Pening yang tenggelam. Anyway teman-teman, di sini kita lewat jembatan. Ini bawahnya ini kereta api lama. Ini jalan kereta api lama bawahnya. Itu jalan kereta api lama untuk kereta api apa ya? Kereta api uap. Kereta api yang masih pakai ketel. Ada wisatanya juga kalau nggak salah. Tapi mesti weekend ya, Sabtu Minggu aja ya yang bisa.
Jadi setiap jam-jam tertentu kita kalau di Kota Ambarawa ada museum kereta api, kita bisa naik kereta api uap. Kayaknya nanjak sampai ke ini ya, sampai ke Jambu tadi ya. Iya. Iya, itu kalau lihat sebelah kiri atas itu ada rumah makan namanya Eling Bening. Nah itu kalau dari atas sana di Eling Bening itu kita bisa lihat rawa pening, cakep banget. Dan kalau pas cuaca cerah katanya loh ya, bisa lihat 10 gunung. 10 apa 13 ya, lupa. Di puncak situ itu view-nya bagus banget. Tapi sekarang kan lagi nggak cerah. Yang jelas dari sini itu kelihatan ada Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Andong, Sindoro Sumbing, Merapi, Merbabu. Udah berapa gunung tuh? Itu bisa terlihat dari sini. Gunung Ungaran, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Merapi, Sindoro Sumbing, Merbabu udah 7. Lawu 8. Iya, Lawu bisa kelihatan katanya loh ya. Dulu kan pernah ke situ, terus si karyawannya itu dia bilang kalau cuaca cerah bisa melihat 10 apa 13 ya, lupa. Banyak pokoknya. Lawu bisa kelihatan juga dari situ. Ya entah mungkin kelihatan cuma pucuknya aja gitu. Tapi kan kelihatan. Nah ini kita masuk lagi ke Jalan Rawan ini. Jalan yang marka panjang kuning ini udah rawan banget. Dan gak enaknya banyak truk-truk pasir kalau di sini. Truk-truk pasir yang nggak bisa. Sebenarnya nanjak itu kuat, tapi dia kan nggak kenceng nanjaknya ya, terpaksa lah. Maaf ya dilanggar. Ya kalau mau seperti itu lihat-lihat apa ada aparat apa enggak gitu. Kalau nggak ada ya susul aja. daripada kita di belakang truk ya, kadang dilema juga ya. Kita maunya mengikuti aturan lalu lintas gitu ya, tapi kalau truk itu terlalu pelan gitu ya, dan memang ada kesempatan untuk mendahului ya apa boleh buat lah. Daripada berbahaya di belakang truk nanjak, itu berbahaya sekali. Kita nggak pernah tahu apakah truk itu kuat nanjak atau tiba-tiba dia nggak kuat terus mundur lagi, kan repot juga kita di belakangnya. Ya ini kita sampai lagi di ngapain lo? Biayaan. Kita sampai lagi di jalan utamanya nih, jalan utama yang menuju ke Semarang kalau dari Jogja. Ya. Tadi kan kita di Jalan Lingkar. Ini saya jalan pas weekend, jadi lumayan padat. Pas minggu pagi. Nah dari sini kita belok ke kanan menuju pintu tol. Kalau jalan biasanya, jalan lamanya itu ini ke kiri ya, ke kiri itu nanti lewatin ke Ungaran terus ke Semarang. Nah kita menuju Semarang tapi lewat tol, kita ke kanan dulu ke arah Solo. Tapi nggak banyak, ke kanannya sedikit terus kita kiri masuk pintu tol.
gini nih kalau lalu lintas hari Minggu. Banyak orang yang kepengen bepergian, mengunjungi saudara, bepergian ke tempat wisata. Nah, ini sebelum masuk pintu tol Bawen ya. Ini ada Alfamart, ada Indomart, ada ATM juga tuh. Kalau saldo e-tolnya nggak mencukupi bisa berhenti dulu di sini. Mau beli kopi dulu juga boleh. Kalau saya nggak, saya udah bawa kopi sendiri dari rumah. Kopi buatan saya itu nikmat loh, bener nikmat. Jadi dulu saya seneng loh mampir ke Indomart gitu, beli kopi yang Indomart itu ya, kan ada kan. Sekarang saya jarang lagi beli kopi di Indomart, karena kopi bikinan saya itu lebih nikmat. Pakainya kopi Toraja. Kalau mau bikin kopi ini ya, kopi susu ya, kopi latte itu ya, kopi Toraja. Sama susunya itu susu apa namanya, UHT. Susu, iya susu putih lah, susu UHT, susu cair itu kan. Bukan ini ya, bukan susu kental manis ya, bukan. Karena susu kental manis itu bukan susu. Jadi pakai susu cair itu. Nah, itu dicampur sama kopi Toraja itu nikmat banget. Perbandingannya 1:1. Jadi kalau bikin satu cangkir gitu ya, setengah cangkir susunya, setengah cangkir kopi Torajanya. Wah, itu gulanya pakai gula aren. Wah, mantap bener itu. Nah, itu saya pakai itu tuh, masukin ke termos jadi awet, hangat kan. Nah, kalau pas perjalanan gini pengen ngopi tinggal berhenti tuang, kita bisa ngopi. Kayak tadi tuh kita berhenti di SPBU itu sambil ngopi dulu. Ngopi bikinan sendiri. Ini jalannya agak menanjak ya, tapi nggak masalah buat Convero. Masuk gerbang tol Bawen. Dipilih yang paling sedikit antriannya, yang mana? Paling kiri. Dulu waktu baru-barunya Sirion kayak gitu naksir banget ya. Masih naksir sampai sekarang. Warnanya burgundi. Emang ada yang burgundi ya? Ada ya? Bukan burgundi itu. Ungu. Sirion yang itu tuh bukan burgundi, ungu. Ungunya tapi bagus kok. Dulu kita tapi belum sempat kebeli juga sih. Nggak sempat belinya, naksirnya aja. Iya, belinya malah lain ya. Belinya malah yang lain. Sempat test drive juga kan. Nah, ini teman-teman, saya pernah upload juga di salah satu video saya yang saya ngomong bahwa jalan tol kita itu tidak bersahabat bagi pemuja kecepatan ya.
pemuja kecepatan. Saya ini mantan pemuja kecepatan. Kenapa dibilang mantan ya? Sekarang udah cukup sadar keselamatan itu yang utama. Ya cukup lah. Jadi belum sadar bener tapi cukup gitu. Jadi kalau misalkan satu ketika lagi pas sadarnya hilang-hilang dikit ya ngebut juga. Nah ini kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri dan kanan kita ini kan pagar beton ya. Ini kokoh banget loh pagar beton ini. Nah, saya jadi paham kenapa dibatasi cuma 100 km per jam ya di tol itu. Bahkan di beberapa ruas ada yang 80 km per jam. Itu ya karena pembatasnya itu bener-bener beton cor yang luar biasa kokoh. Ya maksudnya baik ya, tapi maksudnya itu baik, maksud si pembuat jalan tolnya itu baik ya. Tapi memang harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah kecepatan kita nggak bisa lebih dari 100 lah. Berbahaya bener, apapun mobil Anda berbahaya. Ya kayak BMW depan itu mampu dia 200 km per jam pun juga mampu. Tapi bayangin kalau menghajar tembok pembatas ini ngeri kan. Ini kita jalan 80 km per jam. Oke. Nah, kayak mobil Kayla Sigra ini kan juga kenceng-kenceng ini ternyata. Gila-gila itu. Tapi bayangin aja, Sigra, Kayla memang mampu diajak 170 km per jam itu mampu. Saya yakin, percaya itu. Tapi ya fitur keamanannya sendiri kan kurang ya. Ingat nyawanya cuma satu. Kalau pakai mobil Convero ini ya, kita kalau kecepatan sekarang kita kecepatan 85 km per jam ya kurang lebih lah. Itu ada kedengeran suara agak halus banget, kedengarannya itu suara dengungan dari gardan, itu normal. Jadi bagi teman-teman yang punya Convero, ketika kecepatan di atas 80 ya, itu ada sedikit dengungan halus. Bahkan mungkin kalau kita tidak benar-benar mendengarkan, nggak kedengeran kok dengungan itu. Tapi kalau kita perhatikan gitu ya, kita pasang telinga bener-bener, itu ada dengungannya halus banget. Mungkin di mikrofon kita mikrofon saya ini nggak akan merekam ya, karena sangat halus. Nah beberapa ada yang terganggu gitu ya, katanya gardanya kok dengung gitu. Nggak masalah, ini bener-bener dari baru seperti ini. Ini kita sekarang ada di 90 km per jam. ...92 sekarang. Nah ini semakin denger. Tapi kalau misalkan kita pasang tape gitu ya, pasang audio, itu udah hilang, udah nggak kedengeran lagi suaranya. Nah satu lagi, ada seorang temen gitu ya, yang dia posting di sosial media, di Facebook. Dia bikin video, terus videonya diposting di Facebook. Katanya Convero-nya ada kayak suara helikopter, lotok gitu ya.
itu biasanya kalau Convero mesinnya panas terus berhenti gitu ya, kita berhenti stop gitu, itu sering kedengaran suara itu. Punya saya juga gitu. Tapi kalau diinjek koplingnya hilang suaranya. Ya nggak apa-apa, itu dari baru emang begitu. Nah, temen kita ini itu komplain keberes, terus sampai turun bak persneleng, sampai turun mesin juga, nggak tahu kenapa bisa begitu. Akhirnya sekarang malah nggak tahu kabarnya udah beres apa belum. Ini pemandangannya kece banget nih. Itu gunung apa ya? Andong? Ungaran ya? Memang Keren. bisa ngalahin mata. Susah nggak ketangkep kamera. Iya. Ini aja nggak tahu nih. Mudah-mudahan ketangkep GoPro-nya. GoPro. Kepengennya GoPro padahal Brika Pro. Suka selip-selip ngomong ya, gak apa-apa lah, ntar kita beli GoPro habis ini. Kalau duitnya dari YouTube udah kumpul, beli GoPro. Nah, kalau kita sekarang ya, ini kecepatan maksimal kan 80 tuh ya, kelihatan kan di depan, kecepatan maksimum 80. Saya saat ini jalan di 80 lebih dikit lah ya. Berarti kan udah kecepatan tertinggi nih. Mestinya di kanan kan nggak apa-apa. Ya kan, di kanan, di lajur kanan itu kendaraan yang lebih cepat daripada lajur kiri ya. Kalau di lajur kanan itu kendaraan yang lebih cepat dari lajur kiri dan diberi batas kecepatan 80. Ketika mobil kami jalan 80 km per jam berada di kanan, itu sebetulnya wajar, nggak ada masalah. Kan nggak bisa nambah lagi kecepatannya. Mestinya orang-orang tuh nggak boleh menyusul dari kiri. Ya antrilah di belakang sama-sama 80 gitu. Mestinya gitu. Tapi ya itulah Indonesia. Kalau nggak gitu tidak Indonesia. Saya juga pernah kok sering nyusul mendahului dari kiri juga sering. Masih tetap 80/60. Jadi ruas ini tuh 100 aja nggak boleh sebetulnya. Dapat, bagus nggak? Iya sih. Oh bisa itu. Oh bagus kok. Mencoba mengambil gambar gunung itu dari dalam mobil itu nggak ketangkep gunungnya. Padahal kalau dilihat dari mata kelihatan gunungnya. Emang ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan itu beda kok ya. Belum pernah ada kamera yang lensanya sama dengan atau melebihi mata kita. Udah pernah ada belum? Kayaknya belum pernah ada. Yang bisa melihat gunung sejauh apapun bisa terekam oleh mata. Udah Banyumanik. Ini tapi kalau lajur ini ya, lajur Semarang, Banyumanik sampai Ungaran itu kayaknya nggak ada kameranya ya. Kayak nggak ada kamera pengawas gitu loh. Ada nggak ya? Kalau yang arah timur, Solo ke timur itu kan kameranya banyak banget. Setiap berapa ratus meter kamera, berapa ratus meter kamera. Ini nggak ada kameranya nih. Nggak tahu tuh yang di atas jembatan tuh kamera bukan? Oh iya kamera itu.
Itu kamera itu. Nah, ini teman-teman tahu nggak apa fungsinya dikasih ini? Saya masih belum paham nih. Kalau ada yang tahu silahkan komentar ya. Dikasih ini loh, tanda-tanda panah di tengah jalan ini. Dek 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 dek. Kalau kata anak saya itu kalau di game nambahin kecepatan katanya. Nah, ini jembatan lagi nih, ada kameranya lagi kayaknya nih. Jadi kalau di ruas tol Semarang, Ungaran, Bawen itu, oh ini nggak ada. Adanya di jembatan-jembatan. Oh, mungkin depan ada kali. Nah, sekarang kita jalan 100. 100 km per jam ternyata nggak 4.000 kok, cuman sekitar 3.000, 3.500, 3.200, 3.500. Ini sekaligus saya meralat video saya yang kemarin ya. Kemarin kan saya bilang 100 km per jam 4.000 rpm, ternyata nggak sampai 4.000 kok. Nah, mungkin bagi orang yang merasa RPM 4000 di kecepatan 100 itu mungkin nggak masuk 5 kali, masuk 4. Kita coba ya, masuk 4. 100 km per jamnya mungkin bisa jadi di 4000. Mudah-mudahan masih bisa ngegas habis ini ya. Kita coba 100 km per jam. Kalau di gigi 4 ada berapa ribu rpm? Oh, lebih kok, 4000 juga. Ini 4000 rpm kecepatan 90. Berarti mungkin masuk gigi 3 itu yang pernah upload di sosmed, katanya 100 km per jam di 4000 rpm pakai Convero. Atau mungkin bukan Convero, Formo kali. Jalan menurun. Nah, jalan menurun ini di depan tuh itu untuk jalur penyelamat. Kalau ada yang rem blong itu masuk ke kiri itu. Itu apa remnya blong juga kali ya? Si Avanza pas ini ya itu. Oh iya, barangkali remnya blong juga. Tapi kalau parkir berbahaya ya itu. Kalau remnya blong mungkin, tapi kayaknya nggak blong kok itu. Kalau dia parkir di situ bahaya itu. Parkirnya pas di situ. Iya, nggak boleh parkir di situ. Nanti kalau tiba-tiba ada yang blong rem. Nah, ini juga nih, ini juga jalur penyelamat rem blong. Karena ini turunannya panjang. Jangan berhenti di situ ya. Itu sangat berbahaya. Karena kalau ada yang blong kita nggak tahu, itu kita bisa ketabrak itu. Bisa mental. Apalagi kalau truk muatan berat, wah ngeri itu.
Pindah jalur selalu gunakan tanda ya, lampu sein. Kalau di tol itu wajib. Ya nggak cuma di tol sih, di jalan biasa juga wajib. Kalau kita misalkan mau pindah jalur, mau mendahului, mau berhenti di bahu jalan, selalu gunakan sein. Nah, ini sampai gerbang tol Banyumanik. Oke, mungkin begitu dulu video point of view saya dari mulai pom bensin Ambarawa tadi sampai ke Semarang, sampai keluar exit tol Banyumanik Semarang. Kalau ada komentar, ada yang mau ditanyakan, silahkan kasih ya, kasih komentar boleh. Cuman wah, gak boleh nyinyir. Ini kenapa pindah jalur? Aneh. Oke gitu ya, bye bye, see you on the next video.